Di dunia yang semakin terhubung secara digital, data pribadi dan informasi sensitif pengguna menjadi aset yang sangat berharga. Setiap harinya, jutaan orang menggunakan layanan seperti email, aplikasi sosial, dan penyimpanan cloud untuk mengelola kehidupan pribadi dan profesional mereka. Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi ini, muncul pula ancaman besar terhadap keamanan data seperti peretasan akun, pencurian identitas, dan akses tidak sah yang bisa merusak privasi pengguna. Dalam menghadapi tantangan ini, Apple telah mengambil langkah proaktif untuk melindungi penggunanya dengan teknologi keamanan canggih yang terintegrasi langsung pada Apple ID dan iCloud. Sejak pertama diluncurkan, Apple telah fokus pada penyempurnaan sistem keamanan untuk memastikan bahwa setiap penyimpanan data dan interaksi pengguna terlindungi dengan tingkat keamanan tertinggi. Apple memperkenalkan teknologi seperti autentikasi dua faktor, enkripsi end-to-end, Face ID, Touch ID, dan Advanced Data Protection yang memungkinkan pengguna untuk menjaga data mereka tetap aman dari ancaman pihak ketiga. Dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi ini, Apple memberikan jaminan bahwa data pengguna hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak dan bukan oleh individu atau pihak yang berniat jahat. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Apple ID dan iCloud melindungi data penggunanya dengan teknologi keamanan tingkat tinggi. Dan perkenalkan, saya Jovita Aulia dengan NIM 23051204032. Di sini, saya akan menjelaskan penerapan teknologi keamanan pada Apple ID dan iCloud. Jadi, Apple ID diperkenalkan pertama kali pada tahun 2000 sebagai sistem akun untuk layanan online Apple seperti iTunes Store dan Apple Store. Saat itu, keamanan akun masih bergantung pada password saja, tanpa autentikasi tambahan. Lalu pada tahun 2011, Apple meluncurkan iCloud sebagai layanan penyimpanan awan yang memungkinkan pengguna menyimpan data seperti foto, kontak, dan dokumen secara online. Namun pada awal peluncurannya, iCloud masih rentan terhadap peretasan kata sandi. Nah, ini adalah evolusi keamanan Apple ID dan iCloud. Di tahun 2013, Apple memperkenalkan autentikasi dua faktor atau 2FA sebagai respon terhadap meningkatnya kasus peretasan akun selebriti melalui iCloud. Dengan fitur ini, pengguna harus menggunakan kode verifikasi selain kata sandi saat login dari perangkat baru, sehingga keamanan akun semakin diperkuat. Lalu selanjutnya di tahun 2015, Apple merilis Sign In with Apple, sebuah metode login yang meningkatkan privasi pengguna saat mengakses aplikasi pihak ketiga. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk tanpa harus membagikan alamat email asli mereka, sehingga mengurangi risiko kebocoran data dan spam. Selanjutnya di tahun 2017, Face ID diperkenalkan di iPhone X sebagai pengganti Touch ID. Teknologi ini menggunakan pemindaian wajah 3D untuk autentikasi yang lebih aman dan akurat dibandingkan sidik jari. Dengan Face ID, pengguna bisa membuka perangkat dan mengautentikasi pembayaran dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan perlindungan data pribadi. Lalu yang terakhir di tahun 2002, Apple meluncurkan Advanced Data Protection for iCloud yang menerapkan enkripsi end-to-end untuk hampir semua data yang disimpan di iCloud. Dengan fitur ini, bahkan Apple sendiri tidak dapat mengakses data pengguna, sehingga memberikan perlindungan maksimal terhadap informasi sensitif seperti foto, pesan, dan catatan pribadi. Nah, evolusi ini menunjukkan komitmen Apple dalam meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ini merupakan teknologi keamanan pada Apple ID dan iCloud. Yang pertama, ada autentikasi dua faktor atau two-factor authentication atau 2FA. Jadi 2FA adalah sistem keamanan yang memastikan hanya pemilik akun yang bisa mengakses Apple ID mereka. Saat login dari perangkat baru atau lokasi yang tidak dikenali, pengguna harus memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke perangkat terpercaya atau nomor telepon terdaftar. Jika pengguna mencoba login dari perangkat baru, mereka akan menerima kode 6 digit di perangkat terpercaya yang harus dimasukkan selain kata sandi untuk mengakses akun. Dan setelah diverifikasi, perangkat tersebut dianggap terpercaya dan tidak perlu memasukkan kode lagi, kecuali jika keluar dari akun. Sistem ini meningkatkan keamanan dengan mencegah akses tidak sah meskipun kata sandi akun telah dicuri. Lalu yang kedua, ada enkripsi end-to-end untuk data sensitif.
Jadi Apple ID dan iCloud menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan hanya pengguna yang dapat mengakses data tertentu. Data yang dilindungi mencakup iCloud Keychain untuk kata sandi dan informasi kartu kredit. Lalu data kesehatan, pesan di iCloud melalui iMessage, HomeKit untuk perangkat rumah pintar, dan data kartu Apple Pay. Berbeda dari enkripsi standar yang memungkinkan penyedia layanan cloud mengakses data, enkripsi end-to-end memastikan bahwa bahkan Apple sendiri tidak bisa membaca data ini karena hanya perangkat pengguna yang memegang kunci enkripsi. Lalu yang ketiga ada Advanced Data Protection, ADP for iCloud. Jadi ADP adalah fitur keamanan tambahan yang melindungi hampir semua data yang disimpan di iCloud, termasuk foto iCloud, catatan atau notes, backup iPhone dan iPad, serta reminder dan bookmark di Safari. Keunggulan dari ADP ini adalah semua data dienkripsi secara end-to-end sehingga hanya pengguna yang memiliki akses tanpa adanya backdoor untuk pemerintah atau Apple sendiri. Jika seseorang mencuri kredensial iCloud, mereka tetap tidak bisa mengakses data tanpa perangkat terpercaya pengguna. Yang keempat ada proteksi dengan Face ID, Touch ID, dan kode sandi. Apple menggunakan teknologi biometrik seperti Face ID dan Touch ID untuk mengamankan akses ke perangkat dan akun pengguna. Face ID menggunakan pemindaian wajah 3 dimensi untuk mengenali pengguna, sedangkan Touch ID menggunakan sensor sidik jari untuk autentikasi yang cepat dan aman. Teknologi ini membantu pengguna mengunci perangkat dan aplikasi penting seperti Apple Pay, iCloud Keychain, dan Notes. Dan keunggulan dari sistem biometrik ini adalah keamanannya lebih tinggi dibandingkan kata sandi biasa karena hanya memiliki perangkat yang bisa mengakses akun mereka dengan cepat. Yang kelima ada Sign In with Apple atau masuk dengan Apple. Fitur ini memungkinkan pengguna login ke aplikasi dan situs web tanpa harus membuat akun baru atau membagikan email pribadi. Alih-alih menggunakan email asli, Apple menyediakan email relay anonim yang mengarahkan pesan ke email pengguna tanpa mengungkapkan identitas mereka. Sistem ini mencegah aplikasi atau layanan pihak ketiga menggunakan email pengguna untuk spam atau pencurian data. Keuntungan dari fitur ini adalah privasi lebih terjaga karena aplikasi tidak mengetahui email asli pengguna dan pengguna tidak perlu mengingat banyak kata sandi karena login terhubung dengan Face ID atau Touch ID dan lebih aman dibandingkan dengan login dengan Facebook atau Google karena tidak ada pelacakan data lintas aplikasi. Dan yang terakhir, yang keenam ada proteksi terhadap peretasan serta peringatan keamanan dan pemeriksaan perangkat. Jadi Apple memiliki sistem deteksi otomatis yang memblokir akses mencurigakan untuk mencegah peretasan akun. Lalu Apple memberikan notifikasi keamanan pada pengguna saat ada upaya login yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak biasa pada akun mereka. Untuk pemulihan akun, Apple menyediakan beberapa fitur keamanan seperti kunci pemulihan yang berupa kode unik 28 karakter yang dapat digunakan untuk mendapatkan kembali akses ke akun, kontak pemulihan yang memungkinkan pengguna memilih kontak terpercaya untuk membantu memulihkan akun jika terkunci, serta pemblokiran akun otomatis jika ada upaya login yang mencurigakan untuk melindungi data pengguna. Yang terakhir, kesimpulan, Apple ID dan iCloud menerapkan berbagai teknologi keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data pengguna dari peretasan dan pencurian identitas. Dengan kombinasi 2FA, lalu enkripsi end-to-end, Face ID, Sign In with Apple, serta fitur keamanan tambahan, Apple memastikan bahwa pengguna memiliki kendali penuh atas akun dan privasi mereka. Dengan berbagai fitur keamanan ini, Apple memberikan jaminan bahwa data pengguna tetap aman meskipun ada upaya peretasan atau kebocoran informasi. Kombinasi dari semua teknologi keamanan ini membuat Apple ID dan iCloud menjadi salah satu layanan dengan sistem perlindungan data terbaik di industri. Jadi, itulah evolusi keamanan Apple ID dan iCloud yang terus berkembang untuk melindungi privasi dan data konsumen. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.